Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Bangkulan Channel. Di bagian kedua membedah perkereta apian di Madura ini, saya akan berbincang soal aset sekaligus tugas dan tanggung jawab kantor pengusahaan aset Madura PT KAI Daob 8 Surabaya. Bersama saya masih dengan Bapak Ahyadi selaku manajer kantor pengusahaan aset Madura. Pak Ahyadi, rentang waktu 1980 sampai 1987 itu aktivitas apa yang terjadi di sini? Terima kasih, Bang Pulang. Jadi kereta api di Madura memang tidak beroperasi atau berhenti beroperasi di tahun 80. Nah, itu resminya seperti yang disebutkan tadi 87 ya secara resminya. Nah, ada rentang waktu dari 80 sampai 87. Nah, itu memang ada proses selain administrasi, tapi juga untuk mendata semua aset, termasuk lokomotifnya, peralatan persinyalan dan sebagainya. Nah, itu juga dalam proses untuk relokasi. Nah, sebagian itu ke Surabaya. Artinya bahwa dipindah. Nah, betul. Nah, sebagian masih dioperasikan di tahun itu dan sebagian lagi masuk ke museum. Museum sekarang di Ambarawa. Museum Ambarawa. Jadi lokomotif gerbong ke Surabaya atau Ambarawa? Ya, sebagian. Oh, sebagian. Nah, sebagian. Kalau yang tua-tua itu termasuk lokomotif yang tipe BB yang warna hitam itu yang masih pakai kayu, bahan bakarnya itu ke Ambarawa. Kalau peralatan yang di depo itu? Peralatan di depo semuanya ke Surabaya. Oh, ke Surabaya. Surabaya. Masuk peralatan di depo kan ada sarana perbaikannya, segala macam perawatan lokomotif, itu dipindahkan ke Surabaya. Di Surabaya, tapi digunakan lagi di sana ya? Sebagian yang masih digunakan kan tidak, memang dengan perkembangannya waktu kan teknologi makin, iya. Sebagian memang sudah tidak dipakai lagi. Tidak. Nah, setelah itu bagaimana nasib karyawan? Katakan Madura ya, gitu ya. Nah, gimana itu? Nah, untuk karyawan-karyawan ditempatkan di Madura itu memang hampir 90% ya, 90% itu dipindahkan. Tetap mereka bekerja di kereta api, hanya pindah penempatannya. Apa masih di wilayah Daops Bapak? Ya, lintas Daops. Nah, sebagian ada. Memang namanya kita sudah ditempatkan di mana saja, yaitu nanti penempatan baru seperti Mas ini saya tempatin di Surabaya, ya sekitar Jawa Sumatera. Kalau yang tidak mau dipindahkan gimana? Opsinya gimana? Jadi tetap ini operasional kita kan berhenti ya. Dan yang terkait kan seperti masinis, PPKA-nya, pengatur perjalanannya, terus perawatannya, ada kesehatannya, itu memang dipindahkan. Tapi kita juga masih punya aset di Madura. Nah, itu yang sebagian itu yang tetap di Madura untuk menjaga dan mengelola aset di Madura setelah tidak beroperasinya kereta api. Tetap bekerja gitu ya. Namun mungkin beda tugas. Ya. Oh gitu. Yang dulu yang tugas operasional, perawatan, untuk melayani penumpang dan barang, sekarang difokuskan untuk menjaga dan mengelola aset termasuk komersial. Oh betul. Nah, terus kalau sekarang bicara kantor ini kan berdiri 2000, resmi beroperasi 2011 katanya. Nah, kembali ke masa tadi, antara 1987 sampai 2010, nah itu apa yang terjadi di sini? Aktivitas apa juga ya? Itu kan cukup lama. Ini sebenarnya yang
yang dimaksud operasional 2018 itu menempati kantor ini. Kantor ini sebelumnya aset itu posisinya di bawah dekat Ipo. Ya. Itu setelah ditutup atau berhentinya operasional kereta api, aset berkantor di bawah tetap. Oh. Jadi pindah ke sini setelah direnovasi, diperbaiki, akhirnya pindah ke sini. Hanya pindah tempat Iya. aja, bukan Oh. pekerjaannya. Ya. Ini direnovasi, diperbaiki, baru kita menempati kantor yang di Jalan Banyuwangi ini. Namanya. Ini rumah dinas ya dulunya? Ya, ini rumah jabatan sebelumnya. Yang ketika masih beroperasi itu dipakai untuk pejabat yang bertugas di Madura. Setelah berhenti beroperasi, kita tempati sebagai kantor pengusahaan aset atau komersialisasi non anggota. Antara tadi 87 sampai 2010 itu yang ngawasin, katakan pengawasan atau pengecekan itu apa murni dari yang di sini atau ada campur tangan dari Daops atau gimana? Untuk ngurusin aset sepanjang Madura ini. Ya. Jadi Madura itu masuk di wilayah Daob 8 Surabaya. Kami tetap bertanggung jawab atau melaporkan semua kegiatan kami kepada kepala daerah, kepala daerah operasi di lapangan. Jadi semua kita di struktur organisasi kita di bawah Madura, di bawah Surabaya. Jadi semua kegiatan apa yang kita dapatkan, apa yang kita kerjakan itu secara rutin kita laporkan. Ada laporan berkala gitu ya? Iya, tapi dan di bawah pengawasan dan pembinaan di Daob 8. Oh, gitu. Jadi karena sekarang berubah menjadi kantor pengusahaan aset Madura, tentu kan tugas dan fungsinya kan berbeda dibanding dulunya. Nah sekarang kalau di sini kantor ini unit-unitnya ada divisinya yang ada apa aja? Ya, jadi ketika kereta api berhenti beroperasi, kami ditugaskan untuk menjaga dan mengelola serta mengkomersialkan aset. Nah, kami di sini di unit. Kalau dulu pengusahaan aset, sekarang jadi komersialisasi non angkutan. Akhirnya kita di luar angkutan penumpang dan barang. Ya. Jadi kita fokusnya ke aset. Nah, di sini ada tiga unit. Pertama penjagaan aset. Lanjut komersialisasi aset. Lanjut administrasi dan keuangan. Dimana kalau penjagaan itu dia tugasnya sesuai dengan tupoksinya, dia menjaga dan pengawasan aset. Itu wilayahnya dari Kamal sampai Kalianak. Itu yang paling katakan unit paling berat itu ya kerjanya. Ya, sebenarnya semuanya juga mempunyai tanggung jawab masing-masing ya kan. Tidak dibilang berat juga ya. Yang lebih cocok mungkin ya tanggung jawabnya ya. Nah, karena dia di unit penjagaan aset itu dia harus tahu wilayahnya di mana, luasnya berapa, nanti koordinatnya berapa, siapa yang menggunakan dan dipergunakan untuk apa, seperti itu. Jadi semua data wilayah semuanya itu akan terdata di penjagaan aset. Dan dia juga di unit penjagaan aset itu harus rutin melakukan pengecekan. Atau kalau biasa unit patroli asetnya ya. Patroli aset dari ujung sampai ujung. Nah, ada yang berubah nggak? Ada yang menggunakan tanpa izin nggak? Ada yang berubah nggak peruntukannya? Itu semuanya akan didata dan direkap masuk ke database kita. Berarti ada tim yang turun langsung ke bawah ya, ke lokasi kan? Nah, untuk tim itu turun tuh berapa bulan sekali secara rutin atau gimana waktunya?
Jadi dengan panjangnya atau luasnya wilayah, memang setiap sebulan itu harus tercek semua. Kadang-kadang sebulan sekali. Jadi maksud sebulan itu seluruh lokasi itu dalam sebulan harus tercek semua. Jadi mungkin kita 4 kabupaten ya. Minggu pertama wilayah Kamal, misalkan kita Bangkalan ya, Kabupaten Bangkalan. Minggu keduanya wilayah Sampang, minggu ketiganya Pamekasan, Sumeneb. Jadi terus saja muter. Berarti kalau turun ke bawah itu ngecek aset di samping unit penjagaan Anda sendiri juga ada unit lain yang ikut. Oh iya. Oh gitu. Jadi karena kita satu kantor ya, ini walaupun 3 unit itu satu kantor. Jadi untuk efisiensi samping biaya dan waktu juga untuk keakuratan data. Oh gitu. Jadi tim itu terdiri dari 3 unit itu. Jadi misalkan dari penjagaan, dari pengusahaan asetnya, dari keuangan penagihannya, administrasinya. Jadi ketika ada temuan di lapangan itu bisa langsung tindak lanjut. Seperti itu. Oh begitu. Kalau yang saya lihat dari foto-foto Pak, itu yang khususnya yang pengecekan aset itu sampai menembus hutan, menyeberang sungai, mendaki atau gitu. Memang begitu tantangannya ya. Jadi karena mungkin asetnya di sampai ke pelosok ya. Iya. Jadi aset kereta api di wilayah Madura itu tidak semuanya di kota atau di pinggir jalan. Aset kita itu sebagian memang menembus pelosok-pelosok atau pedalaman ya. Karena itu kan kita mengikuti jalur yang sudah ada. Itu aset kami. Jalur yang ada, tidak semuanya itu di sepadan jalan atau pinggir jalan. Jadi mungkin jalan ke sini kita masuk ke hutan atau masuk ke lembah, bahkan ya ada bukit-bukit segala macam. Nah itu tantangan kami di situ. Jadi untuk menjaga itu, penjagaan juga ya, makanya kita siapkan juga ada patok batas, patok kilometer untuk penjagaannya. Jadi masyarakat ataupun penduduk yang ada di sekitar X jalur KA atau aset KA juga mengetahui bahwa ini loh aset KA. Jadi ketika ada penggunaan ataupun berniat untuk menggunakan itu, mereka paham ini punya siapa, punya asetnya, dan harus diurus kemana memanfaatkannya, seperti itu. Kalau berbicara aset berarti katakan depo ya, meskipun kosong peralatannya, rumah dinas, rumah stasiun juga ya, rumah dinas stasiun apa segala macam Pak ya. Nah karena ini kantor perusahaan aset, nah itu sejauh ini aset-aset itu difungsikan untuk apa Pak? Atau dikelola semacam apa? Karena ini cuma aset sekarang jadinya, bukan kereta lagi. Jadi aset kita yang telah disebutkan tadi ada X bangunan dinas kalau di bahasa kita ya. Bangunan dinas itu bisa jadi stasiun atau gudang atau sebagainya. Dan yang sekarang sudah tidak dimanfaatkan untuk kepentingan operasional kereta api ya. Nah sekarang digunakan. Nah itu tugas kami di sini. Tugas kami adalah menjaga aset itu untuk tetap dikuasai atau dikelola oleh kereta api. Tapi kita tidak menutup kemungkinan perusahaan swasta, pemerintah atau apa untuk menggunakannya. Tapi dengan adanya ikatan kontrak. Istilahnya apa? Sewa. Dengan sewa dengan kami itu sebagai legalitasnya. Jadi ketika mereka ingin menggunakan atau memanfaatkan aset lain, misalkan X stasiun atau X rumah dengan kondisi yang ada gitu. Dengan kondisi yang ada mereka, tapi dengan kondisi ada sesuai dengan aturan yang berlaku di kereta api. Monggo ada
buat komersial, mungkin buat dagang atau buat dimanfaatkan untuk tempat tinggal. Oh, bisa ya? Bisa. Oh. Tapi tetap dengan adanya ikatan sewa. Maksimal di kami itu 5 tahun. Maksimal sewanya 5 Ya. tahun. Ketika itu berjalan dengan baik, tidak ada istilahnya uang prestasi, itu bisa dilanjutkan. Tapi ada hitam batas putih Oh tapi iya, Oh. dalam bentuk kontrak. Iya. Kontrak kereta api kan karyawan. Oh gitu. Itu ada batas waktunya, biayanya, dan lain sebagainya. Jadi kan menangani oleh kedua belah pihak. Tapi kita harapkan ya semua yang kerjasama dengan kereta api tertib sesuai dengan perjanjian yang ditandatangani kedua belah pihak. Saya kira cukup Pak Haryadi, terima kasih banyak atas waktunya. Sobat Bangunan Channel, demikian tadi bincang-bincang santai saya dengan Bapak Haryadi. Dan setelah ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui apa saja aset yang ada di sini. Nanti akan dibantu oleh salah satu staf dari. Bersama saya saat ini ada Pak Sutrisno dan juga Pak Imam. Beliau berdua nanti yang akan mengantarkan saya untuk melihat apa saja aset yang masih ada yang merupakan peninggalan dari kereta api di Madura ini. Selain depo, apa aja yang akan kita lihat nanti akan dipandu oleh Mas Imam dan Mas Sutrisno. Mari kita ke sana. Sobat Bangkulan Channel, jadi aset yang pertama kita tuju adalah ini. Ini adalah apa ini Pak Imam? Rumah dinas. Ini rumah dinas yang difungsikan untuk balai pengobatan. Balai pengobatan. Balai pengobatan khusus karyawan PTKI. Dulu Perumka. Iya. Boleh kita lihat di dalam ya? Ini ternyata Ada yang Ada yang ini keturunan dari dokter Rati. Oh. Masih ada keturunan. Jadi rumah ini ada Assalamualaikum. yang menempati sekarang. Bang. Bentar, Mas. Bang buka, Mas. Ini kebetulan putra dari Pak Dokter yang ngurusin karyawan kereta api. Oh gitu. Ya, benar. Ya. Kebetulan ini kan rumahnya tetap dimanfaatkan tapi dengan konteks disewa. Oh. Oke, Pak Imam, kita lanjut. Rumah sinyal di dalamnya apa? Berisi apa ya? Sekarang kosong. Enggak dulu. Dulu Masih untuk beroperasi. merubah jalur rel. Artinya pengatur rel kalau ganti trek dari sini. Oh, Ini ngaturnya dari operatornya di sini iya. untuk ganti trek. Treknya kebetulan di sini ada beberapa trek untuk mengalihkan ini khusus Jadi jalur untuk sini. belok gitu loh. Ini jalur sini dan arahnya ini kan ada 3 jalur. Satu Kamal ke Ponilo, yang kedua Kamal Selang terus ke Kalianget, yang ketiga Kamal ke Tanah Merah. Ini dari beberapa rumah dinas, salah satunya ini yang difungsikan untuk perpustakaan, artinya pengumpulan data-data jalur kereta api dari Kamal ke artinya Madura. Ini tempatnya. Ini ada apa ya, beberapa ruangan yang memang dibikin ngelos gitu. Ngelos tidak ada sekat, fungsinya untuk rak-rak kayak lemari data, gambar-gambar Arsip gitu ya? Arsip, ya. Sini. Sekarang Ini sempat difungsikan untuk TKYWKA. TKYWKA itu kan Yayasan Wanita Kereta Api. oh. Depo. Nah, ini depo. Depo ini terdiri dari beberapa gudang. Artinya ada fungsinya masing-masing. Nah, depo yang sebelah sini, Ini paling pojok ya? nah ini Paling paling pojok timur. pojok timur ini fungsinya untuk cuci kereta. Dulu Cuci kereta, ya, dulu kereta habis dari perjalanannya masuk ke sini dicuci. Oh gitu. Dicuci, paginya disiapkan. Kesiapan kereta dari sini semua, baru nanti masuk ke arah sini. Di sini ada
semacam putaran di depan ini ya di sebelah sana. putaran rel putaran Ya, rel ini putaran untuk mengganti jalur. iya, iya. Artinya kepala kereta itu ganti gitu. Gandengannya terus ganti. Jadi habis itu kan masuknya gini. Ya, masuk sini, ini mundur dulu. Dari sini mundur, baru muter di situ. Oh, Jadi kepalanya ngadep ke sana, baru jalan lagi. Ya, sini untuk cuci kereta. Dan ini biasanya ruang untuk karyawan depo. Karyawan Oh. depo. Nah, ini ruang katakan untuk ini karyawan mesnya depo. gitu ya. Bukan mes, kantor. 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 Artinya kebutuhan dari yang dibutuhkan pencucian kereta, perbaikan kereta, semua dari sini. Heeh. Dan di sebelah itu ada macam pintu. Oh. Pintu keluar masuknya. Jadi nggak harus lewat sini. Enggak harus lewat sini. Langsung Oh, ke iya. sana. Kita datang dari Pamekasan ya. Iya. Dalam kondisi ada yang nggak ada yang kerusakan masuk ke sini. Masuk ke sini. Kan langsung dicuci. Enggak. Yo. Masuk ke sini dulu. Habis ini nanti cuci baru nginepnya di sini. Oh. Iya. Nah, mungkin bisa masuk ke dalam. Oh, Di sana ke ada dalam. ruang-ruang tersendiri. Sekarang kita masuk ke ruang perbaikan ya, Ya. ya. Paling belakang sih. Ya, paling belakang. Nah, ini bangunannya katakan beda arah ya dengan yang di Ya. sana ya. Nah ini apa ini? Ini bangunan ini kan salah satunya tembok ini sudah baru. Baru. Ini tambahan. Sebetulnya ini ngelos. Oh, wow. Jadi sini ini fungsinya perbaikan dan sini juga nyambung. Artinya semua kereta yang di sini seumpama di sini belum rapi, kereta masuk sini, juga masuk sini. Kemudian dari situ juga bisa masuk kereta itu. Nah, di sini tempat merehatnya. Artinya bengkelnya. Ini bengkelnya. Kemudian di situ gudang untuk segala macam jenis minyaknya. Artinya untuk minyak atau kebutuhan kereta yang dibutuhkan di sini. Minyak, bahan bakar juga di situ. Jadi kita masuk ke ruang yang sana. Ruang untuk kebutuhan dari kelancaran kereta sendiri untuk keberangkatan kereta. Artinya isi minyaknya juga dari sini, perbaikan ngambil oli-olinya dari sini. Nah, di sini nanti juga. Sekarang sudah berubah fungsi. Kalau ini masih tetap ini. Tembok ini masih tetap. Kereta itu kalau mau perbaikan dari arah sebelah sana, Masuknya dari sana? Dari sana masuk ke sini. Nah, ini direparasi. Masuk ke sini arahnya Masuk ke sini? Tidak lurus Tetap. saja. Oh, Lurus saja ke sini, nanti diperbaiki di sini. Nah, di sini tempat yang memperbaiki. Tempat orang-orangnya yang memperbaiki. Oh. Jadi nyopot bahannya dari situ bawa ke sini. Oh. Nah, itu kalau kelas ringan, kerusakan ringan. Nah, nanti kalau kerusakan berat nanti di sebelah sana. Oh, Nah, di situ ada gudang bubutnya, tempat bubut besi gitu. Nah, setelah ini selesai, ini kan nyambung ini. Ya. Ini nanti di sana ada semacam spur baduk. Spur baduk itu batas kereta mundur. Oh, pemberhentian kereta, spur baduk. Nah, rel itu langsung keputus di situ. Tapi tidak bisa kelihatan. Apa? Itu spur baduk namanya, ada tiga jalur. Nah, di situ kan ada 3 pintu yang di depan tadi. Yang itu masih ada tuh kelihatan berbalik. sudah ada kelihatan. Sudah kelihatan. Sudah ada semua ini. Sini nanti baru perbaikan. Katakan di sini perbaikan ringan, Perbaikan ringan di sebelah perbaikan berat. berat. Oh. Tidak harus berat. Ini kalau nggak salah ini ada 2 trek. Oh, dulunya Iya. 2 rel ya. Macam-macam.
Jadi perbaikan itu khusus lokonya. Iya. Kalau Semua. oh gerbongnya juga. Gerbong. Oh. Nah, gerbong juga. Artinya kalau gerbong itu kan di roda-rodanya itu kan pasti diperbaiki, Mas. Karena gesekan-gesekan besi itu kan pasti ada yang aus atau juga. Nah, itu perbaikan ringannya di situ. Nah, kemudian nanti kalau sudah rusak berat, artinya sudah ausnya, nanti dilas di sana, terus ditutup lagi di gudang sebelah. Artinya dicopot ya. Copot. Copot. Mas Imam ini katanya masih milik PT KAI, Ya. tapi berada di area PT BEN, galangan kapal. Galangan kapal. Ini tempatnya dulu dipakai untuk Gudang ini waktu kalau KPJKA ini difungsikan untuk gudang logistik. Artinya perlengkapan alat-alat yang dibutuhkan untuk kereta api. Nah itu macam-macam di situ. Isinya macam-macam. Saya juga kurang begitu tahu isinya seperti apa. Intinya ini gudang logistik untuk kesiapan kereta api. artinya bahwa kalau depo butuh Iya. ke sini. Ambilnya ke sini. Oh, gitu. Jadi inti fungsinya itu hanya gudang logistik aja, penyimpanan barang-barang yang dibutuhkan untuk Suku cadang katakan. Suku cadang. Ya. Ini bangunan masih asli, bentuknya juga tetap seperti ini, cuma direhab. Tidak mengubah bentuk. Tidak mengubah bentuk. Termasuk Jendelanya pun termasuk juga. dalamnya. Nah ini tambahan ini. Yang mana? Oh, ini. Ini tambahan. Sobat Bang Kulon Channel, demikian tadi liputan yang kedua mengenai sejarah kereta api di Madura. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan bermanfaat dan menambah pengetahuan Anda tentang sejarah adanya kereta api di Madura ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih buat Bapak Imam, juga Bapak Krisno yang atas waktunya yang sudah memandu saya untuk mengetahui apa saja aset yang masih ada di Kamal ini. Sekian, terima kasih. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan akhirnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.